Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 184, Jordan hanyalah selimut pengaman. Victoria membersihkan diri di kamar kecil dan segera kembali ke kamar pribadi. Setelah mendapatkan gambaran jelas tentang hubungan antara Victoria dan Russell, Chaiden tidak bertanya lagi dan mencari alasan untuk pergi ke kamar kecil lagi. Ketika dia sampai di kamar kecil, Chaiden menekan nomor telepon Hailey. "Halo, sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah makan malam. Kamu seharusnya ikut aku makan malam hari ini." Chaiden menunjukkan banyak kekhawatiran pada Hailey. Hailey masih marah sekarang dan belum memaafkannya. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pergi bersamamu, jangan sampai aku menghalangimu untuk berhubungan intim dengan selebriti itu." Chaiden berkata dengan panik, "Sayang, aku benar-benar tidak menghubungi selebriti manapun lagi, dan aku berjanji tidak akan melakukannya lagi." Hailey mendengus dingin dan berkata, "Terserah kau saja. Aku tidak bisa mengendalikanmu." Aku tutup teleponnya. "Tidak, jangan tutup telepon dulu, sayang. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu tentang pacar mantan suamimu, Victoria Clarke." "Victoria? Apa yang terjadi padanya?" Begitu nama Victoria disebut, nada bicara Hailey yang dingin dan acuh tak acuh langsung berubah serius. Dia berasal dari Orlando, jadi dia tidak memperhatikan orang-orang dari New York City ini. Namun, Victoria punya andil dalam hal ini. Victoria pernah menamparkan Hailey sebelumnya dan bahkan menjalin hubungan dengan mantan suaminya. Keduanya adalah musuh bebuyutan. Chaiden terkekeh dan berkata, "Si jalang Victoria itu kelihatannya sangat berkuasa di permukaan, tapi ternyata dia pernah menjadi simpanan dan wanita simpanan selama 3 tahun." Hailey juga bersemangat setelah mendengar ini. "Dia wanita simpanan? Tidak mungkin. Dia tidak terlihat seperti gadis yang akan menjadi wanita simpanan, tetapi wanita kuat yang akan memiliki mainan anak laki-laki sebagai gantinya." Chaiden tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin itu salah? Dia adalah simpanan Russell Miller, orang terkaya di Houston yang juga merupakan saudara angkat kakekku. Aku sedang makan malam dengannya dan Victoria, dan Russell sendiri yang mengatakannya padaku." Hailey juga mengetahui tentang Russell baru 1 jam yang lalu. Baru saja, Chaiden mengundang Hailey untuk makan malam bersama Russell, orang terkaya di Houston. Namun, Hailey tidak mau keluar dengan Chaiden. Semua orang tahu kalau dia selingkuh dari istrinya. Jadi, pergi keluar bersamanya berarti memaafkannya sepenuhnya, dan itu akan membuat istrinya terlihat murahan. Hailey benar-benar tercengang, dan bertanya, "Saudara angkat kakekmu? Bukankah itu berarti Russell ini sudah berusia 70-an? Ya Tuhan, Victoria Clarke benar-benar tidak punya dasar sama sekali. Dia benar-benar terlibat dengan pria tua yang sudah hampir meninggal. Apa yang bisa dilakukan pria berusia 70-an? Dia seharusnya membuat pilihan yang lebih baik." Chaiden menjelaskan, tidak, Russell tidak setua itu. Dia baru berusia 50-an. Saya biasanya memanggilnya Paman Russell. Oh, saya sangat terkejut. Saya akan merasa jijik jika Victoria Clarke benar-benar tidur dengan seorang pria tua berusia 70-an selama 3 tahun. Ya, tetapi, usia 50-an juga sudah cukup tua. 40 tahun adalah batas usia pria yang bisa diterima Hailey. Faktanya, hal yang sama juga terjadi pada Victoria. Russell menjadikan Victoria sebagai gundiknya saat ia berusia 40-an, dan saat itu, ia masih memancarkan pesona kedewasaan. "Ngomong-ngomong, kenapa kalian makan malam bersama?" tanya Hailey penasaran. Chaiden menjawab, "Ingatkan bagaimana saya memboikot Victoria sebelumnya dan memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan mantan kekasihnya. Mereka bermaksud membicarakan semuanya hari ini sehingga saya tidak akan lagi menargetkan Victoria dan Jordan. Sayang, jangan ganggu Victoria lagi di masa depan. Dia benar-benar tidak sederhana. Russell baru saja mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Russell adalah orang besar yang dikagumi kakek saya. Tidak banyak orang seusianya di negara ini yang punya uang sebanyak dia." Hailey terkejut, dan bertanya, "Kamu bilang Russell ingin menikahi Victoria. Bagaimana dengan Jordan?" Chaiden tertawa dan berkata, "Victoria pasti akan mencampakkan Jordan Stelle. Dia wanita yang sangat licik. Bagaimana dia bisa puas dengan pria yang tidak punya uang? Bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang harus dipilih antara kurir pengantar barang dan orang kaya yang punya kekayaan miliaran dolar." Victoria minum banyak hari ini, dan dia terus menenggak anggur putih. "Kurasa dia tidak akan kembali ke Jade Villa malam ini. Haha, Jordan yang malang akan diselingkuhi lagi. Hahaha." Jordan telah melumpuhkan 2 jari Chaiden, jadi tentu saja dia senang melihat pacar Jordan melakukan hal seperti itu. Namun, Hailey sangat marah mendengar kata-katanya. "Apa yang kamu tertawakan? Bukankah kamu juga selingkuh dariku?" "Sayang, kenapa kamu ungkit masalah ini lagi?"
Chaiden tidak berdaya. Hailey berkata, baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Suruh saja Victoria minum beberapa gelas anggur lagi. Ikuti dia setelah makan malam dan cari tahu kemana dia akan pergi. Beritahu aku sebelumnya apakah dia akan pulang atau tidak. Ya, sayang, aku akan menyelesaikan tugasnya. Chaiden terkekeh. Setelah menutup telepon, Hailey mondar-mandir di villa dengan marah. Dia tidak sedang menyombongkan diri atau mengolok-olok Jordan dan Victoria, tetapi dia sedang marah. Baiklah, Victoria Clarke, levelmu memang lebih tinggi dariku. Tidak heran nenek terus berkata bahwa aku harus belajar darimu. Aku benar-benar perlu mengakuimu sebagai guruku. Kamu merayu mantan suamiku dan berpura-pura menyukainya. Di sisi lain, kamu bertunangan dengan seorang multimiliarder. Kenapa kamu pantas memiliki Jordan dan seorang multimiliarder? Ini semua seharusnya milikku. Hailey mulai berteriak histeris. Rencana Hailey adalah menikmati Jordan sebagai selimut pengaman yang tampan, muda, setia, dan penuh perhatian, lalu menggunakannya sebagai cadangan sambil mencari suami yang kaya. Namun, Victoria justru merebut Jordan. Hailey akan baik-baik saja jika dia benar-benar mencintai Jordan, tetapi dia tidak menyangka Victoria akan mempermainkan Jordan. Wanita murahan sepertimu tidak pantas mempermainkan suamiku. Meskipun Hailey telah berselingkuh dari Jordan, dia masih menyukainya setelah menikahinya selama 3 tahun. Oleh karena itu, dia tidak tega melihat Jordan diselingkuhi seperti ini. Jadi, Hailey segera berganti pakaian dengan kesan polos, yang merupakan favorit Jordan, dan kemudian bergegas ke villa sebelah, di mana dia mengetuk pintu dengan keras. Jordan, Jordan, aku Hailey. Buka pintunya. Jordan mengerutkan kening, datang ke pintu, dan menatap Hailey melalui monitor. Memang, Jordan menyukai pakaiannya, dan melihatnya di layar membuatnya merasa seperti kembali ke masa lalu. Namun, Jordan tidak membukakan pintu untuknya. Apa yang dia lakukan di sini dan mencariku? Mungkinkah dia menyesal dan merindukanku lagi? Jika dia tahu, mengapa melakukannya sejak awal? Yang mengejutkannya, Hailey meneleponnya melalui video saat ia menyadari bahwa dia tidak menjawab pintu. Hailey mendengar dering telepon Jordan melalui pintu. Jordan, aku tahu kau ada di dalam. Cepat buka pintunya. Hailey memerintah. Jordan tidak punya pilihan selain membuka pintu, tetapi sikapnya masih dingin dan acuh tak acuh. Nyonya Husli, tidak pantas bagi Anda untuk datang ke tempat saya pada jam selarut ini, bukan? Victoria dan saya sudah bersiap-siap untuk tidur. Hailey masih terlihat cantik seperti biasanya, dan dia berkata dengan nada dingin, siapa yang kau bohongi? Victoria benar-benar akan tidur, tetapi tidak denganmu.